Ya, dan untuk menemukan bukti-bukti yang lebih akurat dan ilmiah, dari tim Inavis juga membawa suatu alat canggih, yaitu Mobile Automatic Multi Biometry Identification System atau MAMBIS, dan ini dimana hanya dimiliki oleh Amerika Serikat dan juga Indonesia. Ya, betul sekali, dan informasinya alat ini mampu menghemat waktu penyidikan hingga 1 bulan, Elis. Ya, dan masih terkait kasus Angelin, sengketa harta warisan sempat diduga menjadi motif pembunuhan Angelin Megawe. Meski dibantah kuasa hukum Margriet, pernyataan Agus yang mengaku akan diupah ratusan juta menjadi pertimbangan polisi. Dan tim NET menelusuri keberadaan aset Margriet di sejumlah lokasi di Bali. Sejak penemuan jenazah Angelin pada 10 Juni lalu, banyak spekulasi mengenai motif pembunuhan bocah berusia 8 tahun tersebut. Salah satunya adalah adanya motif harta warisan. Spekulasi ini muncul setelah pengakuan tersangka Agustinus Tai. Pria itu menyatakan pembunuhan tersebut atas suruhan Margriet yang berjanji akan memberikannya imbalan. Namun pernyataan Agus dibantah kuasa hukum Margriet. Yang ada, Margriet justru memasukkan nama Angelin dalam daftar penerima hak waris keluarganya. Hotma juga menjelaskan bahwa Margriet tak memiliki aset seperti yang disebutkan Agustinus. Gitu. Kalau dari Margriet sendiri Pak ada menyampaikan itu? Iya, dia sampaikan itu semua. Kita konsultasikan tadi. Tidak ada harta, justru dia bilang kalau saya meninggal, harta saya dibagi antara anak-anak saya. Berangkat dari spekulasi tersebut, tim NET mencoba menelusuri aset milik Margriet ataupun peninggalan suami Margriet, Douglas Skardorduk di Bali. Dimulai dari rumah tinggal di Jalan Sedap Malam yang menjadi tempat kejadian perkara. Terungkap fakta bahwa Margriet hanya menyewa tanah seluas 1.000 meter persegi tersebut. Harga sewa tanah diperkirakan mencapai 30 juta rupiah per tahunnya. Tanahnya dia itu menyewa lahan kosong. Untuk bangunannya Bu Margaret yang membangun gitu. Sewanya mulai tahun 2007, 5 tahun diperpanjang kembali gitu. Di rumah itu Margriet membuka bisnis kos-kosan. Selain itu Margriet juga membuka usaha pemeliharaan ayam. Namun usaha ini dibantah sebagai usaha penopang hidup Margriet. Selain rumah tinggal, kami juga menelusuri kepemilikan villa yang beralamatkan di Banjarbabakan, Canggu. Di villa inilah Yvonne, anak sulung Margriet, tinggal selama beberapa bulan terakhir. Inilah Villa Kakul, villa yang disebut-sebut sebagai salah satu aset atau juga warisan dari keluarga Margaret Christina Megawe. Namun dari informasi yang kami terima dari tetangga bahwa menyebutkan villa ini bukan milik dari Christina Megawe atau Margaret Christina Megawe, melainkan seseorang yang tinggal dan berdomisili dari Jakarta. Kemudian villa ini disewakan oleh salah satu warga negara Australia, Hana, dan kemudian ditinggali oleh Yvonne selama beberapa bulan. Dari dokumen pertanahan terungkap bahwa villa tersebut tercatat sebagai milik Wardi, yang kemudian disewakan hingga akhirnya ditempati oleh Yvonne. Yang di dalam terdaftar dalam data induk kependudukan di Banjar kami atas nama Hari Tresna Wibisono dan keluarganya itu 5 orang terdaftar di sini. Kemudian muncul SPPT tahun 2015 itu. Yang harus kami bagikan itu atas sama Wardi. Semenjak penangkapan sang ibunda, Yvonne sudah tidak lagi tampak mendiami villa tersebut. Dari 2 aset yang kami telusuri terbukti bahwa keduanya bukanlah milik atau peninggalan suami Margriet, Christina Megawe. Sementara hingga hari ke-9 sejak penemuan jenazah Angelin, polisi masih belum dapat membeberkan apa motif pembunuhan Angelin dan siapa saja yang terlibat. Sejauh ini polisi baru menetapkan 2 tersangka, yaitu Agustinus Tai dalam kasus pembunuhan Angelin dan Margriet Megawe dalam kasus penelantaran anak. Reska Ramdhani, Galuh Rahmat melaporkan untuk NET.